Ya, selamat pagi. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama di hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 ya tentunya. Ya, apalagi kalau bukan kita akan membahas tentang kemenangan dari Garuda Nusantara atau Garuda Jaya U19 di mana pada tadi malam dengan sangat apik dan heroik mampu menaklukkan Malaysia dengan skor 1-0 melalui gol tunggal dari Muhammad Alfarezi Buffon. Ya, gue mau mereview saja, tentunya kembali lagi disclaimer terlebih dahulu, gue bukan dari jurnalistik olahraga, gue juga bukan pengamat bola kompeten, ya gue sama seperti kalian, gue netizen biasa yang ingin memberikan sharing opini dan pendapat gue tentang pertandingan timnas tentunya. Kayak kita mulai bahas ya. Jadi kemarin timnas bermain dengan formasi 3-5-2 ya, dimana 3 back diisi oleh Buffon, Kadek Arel dan juga Iqbal Gwi Jangge. Dan di tengah, di kiri diisi oleh Doni Tripamungkas, di kanan diisi oleh Mufli dan Dennis Figo. Kemudian ada Kaviatur dan tentunya di depan ada Jens Reven dan juga Arkan Kakak. Laga dimulai, kita memang tampak lebih hati-hati dan menunggu, tidak langsung mengambil inisiatif serangan. Dan Malaysia sesuai prediksi kita, mereka bermain sangat sabar, mereka menunggu dan memanfaatkan kesempatan ketika terjadi counter attack gitu ya. Sebetulnya kita sempat mendapatkan peluang di menit-menit awal melalui lemparan ke dalam dari Mufli, namun heading dari Arkan Kakak masih belum mampu dituntaskan dengan baik ya. Dan sepanjang babak pertama memang terlihat serangan kita mampu diantisipasi, diagonal long ball kita dari belakang mampu diantisipasi, kemudian permainan flank kita mampu dibaca. Jadi memang terlihat di babak pertama sepanjang 45 menit pertama kita memang seperti sudah bisa dibaca oleh Malaysia ya. Dan mereka juga mampu memainkan defensif dengan sangat baik. Dan tentunya cara mereka untuk membaca ataupun mengantisipasi serangan-serangan kita juga patut diapresiasi ya. Karena beberapa kali percobaan dari kita mampu dibaca dan mampu bisa diblok oleh para pemain dan khususnya pertahanan dari Malaysia. Nah, Malaysia juga sebetulnya bukannya tanpa peluang berarti. Mereka beberapa kali memanfaatkan kecepatan dari Pavitron ya. Pavitron ini memang gua amati kemarin pemain yang berbahaya ya dari sisi kiri. Di kaki kirinya juga dia, gue nggak tahu, dia sepertinya bukan kidal, tapi dia kaki kirinya juga akurasinya bagus ya. Sempat beberapa momen dia memberikan crossing dari kiri dan sempat juga beberapa kali dia mampu melewati Kadek Arel maupun di sisi kanan Mufli ya. Mufli terlihat dieksploitasi sekali oleh Pavitron. Dan hingga babak pertama memang praktis tidak ada peluang berarti. Jens Reven juga belum bisa membuka peluang atau menciptakan peluang berarti ya, big chance untuk pemain ataupun timnas kita. Dan Arkan Kakak juga kelihatan tidak bisa memberikan kontribusi berarti. Laga pertama ditutup dengan skor 0-0 dan tentunya evaluasi terjadi menjelang babak kedua dan benar saja Arliansa dan Rizky Afrizal masuk menggantikan Arkan Kakak ya. Dan tentunya ini membuat permainan Indonesia jadi lebih bervariasi, dan pergantian pemain ini bisa dibilang jitu ya oleh Coach Indra Syafri, karena memasukkan Rizky Afrizal dan juga Arliansa justru membuat kita lebih banyak memiliki peluang terhadap lini pertahanan Malaysia ya. Beberapa kali Rizky Afrizal juga sempat memiliki peluang ketika dia memanfaatkan kecepatan dan mampu melakukan sepakan kaki kiri, namun sayangnya bolanya terlalu lemah dan tidak begitu membahayakan langsung ke gawang. Dan juga Arliansa ya, dengan kecepatan dia mampu memberikan satu tekanan juga kepada Malaysia
dan sempat mendapatkan satu peluang yang sayang sekali masih mampu diblok oleh back dari Malaysia. Dan serangan-serangan sudah mulai dilancarkan di babak kedua dan memang beberapa kali mampu diintercept oleh Malaysia, dan Malaysia pun juga terlihat sekali ya, mereka sangat disiplin pertahanannya dan mampu menjaga kedalaman pertahanan mereka sehingga pemain-pemain kita juga sulit ya. Beberapa kali kita melakukan crossing dari sepak pojok juga sepertinya sudah dibaca oleh mereka, dan momennya terjadi ketika satu umpan crossing dari sisi kiri atau sisi kanan pertahanan Malaysia yang diheading oleh Iqbal Gwijangge, namun bolanya jatuh kembali di Iqbal dan Iqbal melakukan shooting namun diblok. Namun ketika bola rebound yang kedua ada Alvarez Buffon di situ dengan sigap langsung menyambar bola dan sebetulnya sempat kena tiang dulu ya. Namun bola kembali rebound ke kiper dan akhirnya masuk ya, gol untuk Indonesia. Gol yang tentunya disambut sukacita oleh seluruh pemain dan staf pelatih, di mana kita benar-benar alot dan benar-benar sabar menghadapi Malaysia ya. Ketika babak pertama benar-benar tidak bisa memberikan ancaman berarti, dan justru akhirnya gol terjadi atau tercipta di menit ke 78 atau 77 ya, babak kedua. Tentunya gol ini membuat dan membakar semangat para pemain untuk bisa menciptakan peluang-peluang lagi, dan sempat juga terjadi peluang ketika counter attack di mana Jens Steffen mampu memberikan umpan kepada Arliansyah, namun sayang sekali Arliansyah tidak begitu cepat dalam merespon umpan tersebut sehingga mampu diblok oleh pertahanan Malaysia. Dan Malaysia juga tentunya melakukan segala cara dengan mengganti beberapa pemain untuk bisa melakukan variasi serangan. Kembali lagi solidnya lini pertahanan dari kita, Iqbal, Kadek dan juga Alvarez membuat pertahanan kita cukup solid dan bisa dikatakan hampir tidak ada peluang berarti yang membahayakan ya, karena ketika bertahan memang otomatis pemain kita berubah menjadi 5 pemain di belakang. Namun ketika kita menyerang, kita meninggalkan 3 back. Dan uniknya di sini memang timnas kita sudah mulai dibiasakan dengan bermain 3 back ya. Ini tentunya membuat nanti berkesinambungan sampai dengan timnas senior, karena timnas senior juga ada kecenderungan semenjak dipegang Sintayong memang lebih sering menggunakan formasi 3 back. Dan ini juga menjadi pembuktian buat Coach Indra Syafri. Tentunya lagi-lagi Coach Indra Syafri mampu menjawab kritikan netizen yang dimana banyak netizen mengatakan bahwa strateginya itu-itu aja gitu ya. Ya nggak juga sih, justru ini lebih bervariasi ya, karena Indra Syafri kan megang timnas sudah lama, dia udah berpengalaman, di kepalanya tuh udah banyak formasi yang bisa dia terapin. Cuman kembali lagi, namanya turnamen, pertandingan 1-2 itu memang masih butuh adaptasi. Nah baru terasa di pertandingan ketiga dan kemarin mungkin ya, lawan Malaysia. Dan kemenangan ini tentunya juga memutus rekor kita kepada Malaysia ya. Kita memang kerap sulit untuk mengalahkan Malaysia di regional U19. Kita kita sempat kalah di 2019 waktu itu, kalau 3-4 kita hanya bisa bermain seri di 2013, dan akhirnya kita mampu menang dengan skor 1-0. Dan fakta unik lainnya, ketika turnamen Piala AFF U19 ini digelar di Indonesia, Malaysia mampu meraih gelar juara 2 kali loh, di 2022 kemarin dan juga di 2019 ya. Nah ternyata di 2024 kita mampu mengalahkan Malaysia, berarti rekor Malaysia mempertahankan gelar juara mereka pupus karena King Indo sudah bisa memupus harapan mereka tentunya. Dan sekali lagi gue tetap mengapresiasi permainan timnas Malaysia, Harimau Malaya. Tahniah, kalian bermain bagus, kalian bermain keren. Pemain-pemain muda timnas Malaysia juga keren, dan gue harap mereka terus berkembang ke depannya, bisa memberikan satu regenerasi untuk timnas Malaysia berikutnya. Dan fakta unik juga nih ya, untuk timnas Malaysia ini ternyata sebagian besar pemainnya itu bermain di GDT, Johor Darul Takzim gitu ya. Ini unik juga gitu, karena sebagian pemain mereka pemain GDT. Mungkin ada beberapa pemain dari klub lain ya, cuman sebagian besar memang dari GDT.
So far pertandingan kemarin seru tentunya, sesuai harapan kita semua. Pertandingannya alot, pertandingannya ketat, dan memang lagi-lagi di kategori U19 Coach Indra Safri mengatakan bahwa target utama kita adalah kualifikasi Piala Asia U20. Dan tentunya Piala AFF ini bisa dijadikan sebagai rangkaian uji coba dan persiapan kita menjelang kualifikasi nanti di bulan Oktober ya. Dan tentu kita sudah berhasil masuk final dan akan menghadapi Thailand di hari Senin nanti tanggal 29 Juli ya. Jadi kita nggak ada istirahat, cuma 1 hari. Dan Coach Indra Safri juga kemarin setelah pertandingan mengatakan bahwa dia langsung menginstruksikan tim kepelatihan untuk langsung mengecek para pemain, siapa-siapa saja yang cedera, siapa-siapa saja yang fit, agar nanti pada saat menghadapi besok laga final menghadapi Thailand, pemain sudah siap. Dan tentunya ini menjadi satu prestasi juga buat timnas U19. Kita mampu masuk final setelah sebelumnya kita bahkan hanya di edisi 2022 kita bahkan nggak lolos grup ya. Kita gagal bersaing oleh Thailand dan Vietnam. Dan tentunya kita apresiasi penampilan adik-adik kita U19. Mereka tampil sangat heroik, mereka tampil sangat Spartan, dan kita bisa lihat kemarin bagaimana Buffon sampai diperban kepalanya karena terjadi insiden entah robek atau berdarah di pelipisnya ya, dia sampai diperban dan dia tetap kekeh ingin bermain. Dan tentunya satu apresiasi buat Buffon, dan dia juga sangat dewasa mengatakan bahwa golnya nggak penting, dia pun juga nggak penting menjadi MVP, yang penting kemenangan untuk timnas, dan ini hasil kerja keras timnas dan staf pelatih. Ya oke, Sobat Blue Santama, sedikit tadi review ringan gue, obrolan ringan gue tentang pertandingan kemarin menghadapi Malaysia. Indonesia U19 sukses menang 1-0 melalui gol tunggal dari Muhammad Alfarisi Buffon ya. Hasil ini membuat Indonesia masuk final dan menghadapi Thailand di hari Senin. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di konten gue berikutnya di channel Blue Santama, dan kita harap kalian semua sukses dan sehat selalu. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar konten gue semakin berkembang ke depannya. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Sehat selalu, salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.